percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katolik Ukren, welcome to Negeri Samba, Brazil, hore! Setelah kita menjelajahi kehidupan umat Katolik di negara Australia, kali ini kita akan menjelajahi kehidupan umat Katolik di negara Katolik terbesar di dunia, yaitu Brazil, di mana terkenal sebagai negara pencetak superstar sepak bola dunia. Langsung saja kita akan melihat kehidupan umat Katolik di negara Brazil. 1. Sejarah. Menurut tradisi, iman Katolik masuk ke Brasil ketika diadakan misa pertama yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 1500. Misa itu dirayakan oleh seorang imam Katolik yang tiba di negara Brasil bersama dengan penjelajah Portugis untuk mengklaim kepemilikan tanah yang baru mereka temukan. Iman Katolik tumbuh dan menyebar di Brasil dengan hadirnya para misionaris Katolik asal Portugal. Keuskupan pertama di Brasil pun akhirnya didirikan lebih dari 50 tahun kemudian pada tahun 1551. Warisan Katolik yang kuat di Brasil dapat ditelusuri ke semangat misionaris Iberia dengan tujuan abad ke-15 untuk menyebarkan agama Kristen Katolik. Misi gereja mulai melambat akibat kebijakan pemerintah Brasil yang mengeksploitasi penduduk asli setempat. Pada tahun 1782, para misionaris Yesuit ditindas dan pemerintah memperketat kontrolnya atas gereja. Katolik adalah agama utama selama pemerintahan kolonial. Kemudian pada tahun 1822 menjadi agama resmi negara Brasil pasca kemerdekaan yang juga menjamin kebebasan beragama bagi warganya. Pemerintah Brasil telah menjadi negara sekuler sejak konstitusi tahun 1891, namun peran gereja tetap berpengaruh secara politik. Pada akhir abad ke-19, penduduk Katolik asal Iberia diperkuat oleh sejumlah besar umat Katolik Italia yang berimigrasi ke Brasil, serta beberapa imigran Katolik asal Polandia dan Jerman. Pada tahun 1881, Brasil menjadi sebuah republik dan menyetujui konstitusi yang memisahkan gereja dari negara, sebuah tren yang diikuti juga oleh ketujuh konstitusi republik negara itu. Sebelumnya, selama Kekaisaran Brasil, Katolik adalah agama resmi negara itu. Dalam prakteknya, pemisahan gereja dan negara di suatu negara lemah karena pejabat pemerintah umumnya menghindari mengambil tindakan yang dapat menyinggung gereja yang mewakili sebagian besar warga negara. Contoh baru-baru ini tentang pengaruh gereja atas pertanyaan politik adalah perubahan yang dilakukan oleh pemerintah federal dalam program nasional ketiga hak asasi manusia, sehubungan dengan usulan mereka untuk melegalkan aborsi, setelah mendapat tekanan dari Konferensi Nasional Uskup Brasil yang tidak menyetujui pemerintah Brasil melegalkan aborsi karena bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Perubahan khusus itu bersamaan dengan perubahan lainnya yang dikecam oleh Amnesty International. Namun demikian, pemerintah mempertahankan isu-isu yang bertentangan dengan ajaran gereja dalam program tersebut, seperti dukungan pemerintah untuk pernikahan sesama jenis yang bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Pada akhir abad ke-20, gerakan teologi pembebasan gereja yang berfokus pada orang miskin sebagai penerima utama pesan Kristus membantu dalam pencarian keadilan sosial. Gereja mengorganisir komunitas basis gerejawi di seluruh negeri untuk bekerja sama demi tujuan sosial dan politik di tingkat lokal. Meskipun ada dukungan dari imam Katolik yang lebih tinggi untuk militer, saya progresif berhasil menjadikan gereja satu-satunya fokus yang sah dari perlawanan dan pertahanan hak asasi manusia selama pemerintahan militer, serta pendukung utama untuk sosial hak dan martabat manusia di Majelis Konstitusi tahun 1987 sampai 1988. Ketika Kardinal Ratzinger bertanggung jawab atas kongregasi ajaran iman, dia meluncurkan kampanye yang berhasil melawan teologi pembebasan, dan sayap konservatif gereja memperoleh kekuasaan. Umat Katolik kemudian membangkitkan gerakan pembaharuan komunitas karismatik Katolik Brasil sebagai cara untuk melawan pertumbuhan pesat Protestan aliran Pentakostal di negara itu, di mana Brasil terkenal sebagai penduduknya yang ekspresif, mudah bosan, dan begitu bebas mengikuti tren modern. Sedangkan liturgi gereja kita tetaplah dilestarikan sejak zaman para rasul sampai saat ini.
Namun, Gereja Katolik Brasil mampu mengatasinya dengan memberikan bagi umat Katolik sebuah wadah untuk mengekspresikan dan bagi mereka yang beraliran karismatik untuk bergabung dalam komunitas karismatik Katolik agar tidak perlu melenceng dan meninggalkan iman Katolik. Wah, sangat disayangkan ya mereka yang telah meninggalkan iman Katolik. Padahal Gereja Katolik memiliki begitu banyak komunitas kategorial yang tidak mereka eksplor karena hanya datang misa. Misal, mereka yang suka dengan karismatik bisa bergabung dalam komunitas karismatik Katolik. Mereka yang mencintai Bunda Maria bisa bergabung dalam komunitas Legio Maria. Mereka yang suka ketenangan bisa bergabung dalam komunitas Teza. Mereka yang mencintai Allah Tritunggal bisa bergabung dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus. Dan masih banyak lagi komunitas kategorial dalam Gereja Katolik yang dapat mereka temukan, tidak hanya sekedar misa saja. Nah, ini juga menjadi pesan buat kita bahwa liturgi kita berasal langsung dari Kristus, begitu khusyuk seperti suasana surga dan tetap dilestarikan ribuan tahun sampai saat ini. Jadi, tidak perlu meninggalkan Gereja Katolik hanya karena bosan dengan misa, seperti yang terjadi oleh beberapa umat Katolik Brazil. Mother Teresa berkata itu karena cinta mereka terlalu singkat, datang ke gereja untuk mencari hiburan dan kesenangan semata, bukan mencari Tuhan dalam ketenangan dan keheningan. Namun, hal ini mampu diatasi dan dicegah sebelum terlambat oleh Gereja Katolik Brasil dengan menghidupkan komunitas-komunitas kategorial seperti Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Terbukti jumlah umat Katolik kembali naik dan bertumbuh pesat di sana. Selama kunjungan 5 hari ke Brasil pada Mei 2007, Paus Benediktus ke-16 mengkanonisasi Frei Galvão yang menjadi orang kudus atau santo kelahiran Brasil pertama. Baik kunjungan Paus maupun kanonisasi bertujuan untuk menghidupkan kembali gereja lokal. Brasil juga dikunjungi oleh penerus Paus Benediktus ke-16 yaitu Paus Fransiskus. Adapun karena pesatnya pertumbuhan umat Katolik di Brasil abad 21 yang tidak sebanding dengan panggilan selibat yang membuat Brasil kekurangan imam Katolik, khususnya di wilayah pedalaman Amazon, maka tahun 2019, Paus Fransiskus sempat mendapat usulan mempertimbangkan pengangkatan umat Katolik di daerah pedalaman Amazon menjadi imam Katolik meski telah menikah karena kekurangan imam. Hal ini karena melihat mendesaknya kebutuhan umat Katolik di wilayah tersebut akan pelayanan imam. Bahkan ada beberapa paroki yang bertemu seorang pastor hanya setahun sekali. Bahkan ada juga tidak bisa menghadiri misa karena tidak adanya pelayanan di wilayah pedalaman tersebut akibat kekurangan imam. Hal ini sempat membuat pro dan kontra di antara umat Katolik dunia. Kontra khususnya datang dari kalangan umat Katolik konservatif atau tradisional, di mana menyarankan bahwa alangkah baiknya mengutus imam Katolik luar Brasil untuk melayani umat di daerah pedalaman itu dan tetap mempertahankan kekhasan gereja. Namun hal ini hanyalah usulan dan sudah ditolak. 2. Wilayah pastoral. Data statistik Gereja Katolik Brasil tahun 2018, jumlah wilayah gerejawi Katolik di negara Brasil mencapai 278 wilayah, sekaligus menjadi negara dengan jumlah wilayah gerejawi terbanyak di dunia selain Italia. Di mana umat Katolik di negara Brasil tersebar dapat kita rinci ke dalam dua bagian. Yang pertama ritus Latin seperti umat Katolik Indonesia terdiri atas 272 wilayah gerejawi. Dan untuk ritus Timur, khususnya dalam ritus Timur Armenia, Bizantin, khususnya dalam gereja partikular Yunani Melkit dan gereja partikular Yunani Ukraina, dan kemudian ritus Antioquia khususnya dalam gereja partikular Maronit, dan ada satu lagi wilayah ritus Timur tanpa gereja partikular, yaitu untuk seluruh ritus Timur, itu terdiri atas 6 wilayah. Adapun rincian wilayah gerejawi Katolik di negara Brasil sebagai berikut: 46 keuskupan agung, 220 keuskupan sufragan, 1 prelatur teritori. Nah, prelatur teritori ini jika semakin mandiri bisa dinaikkan statusnya menjadi sebuah keuskupan. Kemudian di bawahnya ada 1 eksarkat apostolik, kemudian ada 1 keuskupan ordinariat untuk militer, ada 1 ordinariat untuk ritus timur seluruh gereja Katolik partikular, dan yang terakhir 1 administrasi apostolik personal, di mana wilayah ini merupakan wilayah yang juga statusnya paling rendah di bawah tingkatan sebuah wilayah gerejawi, dan jika semakin mandiri semakin berkembang bisa dinaikkan statusnya menjadi sebuah keuskupan. Adapun umat Katolik di negara Brasil tersebar di 12.275 paroki di seluruh negara Brasil tahun 2018. Wah, banyak banget ya. 3. Petugas pastoral.
Data statistik Gereja Katolik tahun 2018, jumlah petugas pastoral di negara Brasil sebagai berikut. 21.911 pastor, 4.894 diakon, 12.239 frater, dan 26.007 suster. 4. Kondisi umat. Adapun demografi penduduk beragama negara Brasil tahun 2010 data dari pemerintah sebagai berikut. 65% merupakan Katolik, 22% Protestan khususnya aliran Pentakostal Karismatik dalam Gereja Sidang Jemaat Allah dan Gereja Baptis Brasil. 8% merupakan ateis, 3% merupakan agama lain, dan 2% merupakan ilmu spiritisme. Kita masuk pada kekristenan di negara Brasil. 80% penduduk Brasil merupakan umat Kristen Katolik. 20% sisanya merupakan Kristen non-Katolik khususnya 19,9% merupakan Protestan dalam Gereja Sidang Jemaat Allah Brasil dan Kerapatan Gereja Baptis Brasil. Dan yang terakhir 0,1% merupakan Kristen Ortodoks. Kita masuk pada kekatolikan di negara Brasil. Data statistik Gereja Katolik Brasil tahun 2018, jumlah umat Katolik meningkat sangat pesat. Tahun 2018 mencapai 162.401.757 umat atau mencakup 75% dari total penduduk negara Brasil yang berjumlah 216 juta penduduk Brasil. Dengan rincian 99,5% menggunakan ritus Latin Roma seperti umat Katolik Indonesia dan 0,5% menggunakan ritus Timur. Adapun perbandingan umat Katolik di negara Brasil sebagai berikut. Tahun 1970 mencapai 90% dari penduduk. Kemudian gelombang ateis di abad 21 dan gerakan karismatik membuat umat Katolik di negara Brasil turun menjadi 60% tahun 2007. Kemudian diadakan pembaharuan Gereja Katolik Brasil di tahun 2010 naik menjadi 65%, mencapai 123 juta. Dan 8 tahun kemudian tahun 2018 data paling terakhir Gereja Katolik Brasil mencapai 75% dari penduduk dari negara Brasil atau 162,4 juta umat. 5. Gereja. Negara Brasil terkenal sebagai negara superstar pencetak sepak bola dunia dan juga terkenal sebagai negara Katolik terbesar di dunia, maka tidak mengherankan ada begitu banyak gereja-gereja Katolik yang berdiri dengan kokoh dan indah di negeri Samba itu. Nah, dapat kita bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, Gereja Katolik Brasil yang berstatus sebagai UNESCO atau Situs Warisan Dunia UNESCO ada 21 gereja. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Brasilia, Brasil, di mana gereja ini merupakan pusat dari Keuskupan Agung Brasil, ibu kota dari negara Brasil. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Olinda e Recife yang terletak di Keuskupan Agung Olinda, di mana keuskupan ini juga terkenal sebagai keuskupan dengan jumlah umat Katolik terbanyak di negara Brasil. Dan yang terakhir ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santuario Cristo, Rio de Janeiro, yang merupakan pusat dari Keuskupan Agung Rio de Janeiro. Kita masuk pada Gereja Katolik Brasil yang berstatus sebagai peziarahan nasional, di mana ada 6 gereja dan di antaranya sebagai berikut. Ada Gereja Katolik Paroki Basilika Aparecida, Brasil. Yang ketiga, kita masuk pada Gereja Katolik yang berstatus sebagai Basilika di negara Brasil, itu berjumlah 73 gereja. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Ada Gereja Katolik Paroki Basilika São Paulo, Brasil. Ada Gereja Katolik Paroki Basilika Belo Horizonte, di mana Belo Horizonte ini merupakan keuskupan agung yang memiliki jumlah umat Katolik juga terbanyak di negara Brasil. Dan yang terakhir ada Gereja Katolik Paroki Basilika Santa Maria. Nah, ada yang unik nih sahabat Katolikku keren, di Brasil ada sebuah keuskupan yang bernama Keuskupan Santa Maria, di mana keuskupan ini merupakan nama dari kota Santa Maria. Kotanya bernama Kota Santa Maria. Gereja Katolik Paroki Basilika Santa Maria, pusat dari Keuskupan Agung Santa Maria. Kemudian yang terakhir kita masuk pada Gereja Katolik Brasil yang berstatus sebagai katedral atau pusat dari keuskupan. Total ada 310 katedral. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Campinas, Brasil. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Montes Claros, Brasil.
Dan ada gereja Katolik Paroki Katedral Natal. Nah, ini yang unik nih sahabat Katoliko keren. Di Brasil, selain ada sebuah wilayah yang bernama Santa Maria, di Brasil juga ada sebuah wilayah atau kota yang bernama Kota Natal. Dan Keuskupan Agungnya bernama Keuskupan Agung Natal. Nah, ini merupakan pusat dari Keuskupan Agung Natal, Gereja Katolik Paroki Katedral Natal. Dan yang terakhir ada Gereja Katolik Paroki Katedral Palmas. Ya, sahabat Katoliko keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negeri Samba, Brasil. Wah, luar biasa ya. Negara asal dari salah satu superstar sepak bola terkenal di dunia, yaitu Neymar. Ya, kita doakan semoga kiranya umat Katolik di negara Brasil terus bertumbuh tidak hanya secara kuantitas tapi kualitas. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di jelajah umat Katolik di negara lain selanjutnya. Shalom Dominus Nobiscum.